Hai teman-teman semua, apa kabarnya hari ini? Ibu berharap teman-teman sehat dan selalu bersukacita karena Tuhan selalu menyertai kita, menyertai anak-anak semua. Sebelum cerita, yuk kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberkati kami dan menyertai kami. Saat ini kami mau mendengarkan cerita, berkati kami supaya kami mengerti. Amin. Nah teman-teman, ibu punya mainan nih. Ini dia. Tadat! Apa ini ya? Nih, biasanya dia berada di laut. Iya benar, kapal. Ibu buat mainan kapal dari kardus. Teman-teman juga bisa buat di rumah untuk main. Teman-teman, ada seorang bapak. Bapak ini orang yang taat sekali kepada Tuhan, sehingga Tuhan sayang kepadanya, dan Bapak ini diminta Tuhan untuk membuat kapal yang besar namanya Bahtera. Begini nih ceritanya. Manusia semakin bertambah banyak dan mereka semakin jahat. Mereka sering kelahi, pukul-pukul, marah-marah. Mereka sering mengolok-olok teman, mengejek teman. Mereka sering berbohong. Mereka sering main kartu judi teman-teman. Terus minum minuman keras yang mabuk. Lalu mereka juga sering marah-marah ya, sering tonjok-tonjok teman. Mereka semua semakin jahat. Tuhan sangat sedih. Lalu Tuhan mau memperingatkan manusia ini. Tapi Tuhan sayang dengan satu keluarga yang taat. Keluarga siapa ya? Ya, keluarga Pak Nuh. Pak Nuh ini keluarga yang taat. Dia selalu mendengarkan perintah Tuhan. Dia selalu beribadah. Dia rajin berdoa. Dia juga sabar. Dan dia juga menyayangi semua orang. Nah, lalu Tuhan bilang sama Pak Nuh supaya Pak Nuh itu membuat Bahtera. Bahtera itu kapal yang besar sekali. Ada 3 tingkat, bawah, tengah, dan atas. Lalu Pak Nuh membuat Bahtera. Ketika Pak Nuh membuat Bahtera, tetangga-tetangganya mengejek teman-teman. Tetangganya datang lewat. Pak Nuh, apa yang kamu buat? Bahtera. Kamu nih lucu Pak Nuh. Ngapain buat Bahtera? Di sini itu jauh dari laut. Aku tak mau ya nolong kamu dorong kapalmu. Ada juga yang menertawakan Pak Nuh. Pak Nuh, kamu ini loh. Wong, di tempat yang seperti ini kok kamu buat Bahtera? Gimana bisa jalan? Katanya. Kamu ini ndak waras ya? Kok pakai buat kapal seperti itu? Katanya. Jadi tetangga-tetangga bukannya nolongin Pak Nuh, tapi malah ngejek Pak Nuh, ngolok-olok Pak Nuh. Tapi karena Pak Nuh ini orang yang taat, dia tetap mengerjakan seperti yang Tuhan perintahkan. Lalu akhirnya jadilah kapal Pak Nuh. Nah, kapalnya sudah jadi. Lalu Tuhan bilang sama Pak Nuh, Pak Nuh, kamu masuklah ke dalam Bahtera bersama keluargamu dan juga binatang-binatang. Semua jenis binatang kamu harus bawa sepasang. Sepasang itu artinya 1 jantan, 1 betina. Itu namanya sepasang. Misalkan dia bawa singa. Singa jantan 1, singa betina 1. Kemudian dia bawa harimau. Harimau jantan 1, harimau betina 1. Misalkan monyet. Monyet jantan 1, monyet betina 1. Semuanya dibawa sepasang-sepasang. Nah, Pak Nuh dan keluarganya. Pak Nuh itu punya 3 anak teman. Sem, Ham, dan Yafet. Anaknya ini juga punya istri. Istrinya satu-satu. Sem punya istri 1. Ham dengan istrinya. Yafet dengan istrinya. Lalu ada berapa keluarga Pak Nuh? Yuk kita hitung. Coba. Pak Nuh, istrinya, Sem,
Ham, Yafet, istri Sem, istri Ham, istri Yafet. Yuk kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Semuanya masuk ke dalam bahtera. Kemudian binatang-binatangnya juga masuk. Zebra sepasang masuk. Zebra jantan dan zebra betina masuk. Gajah jantan dan gajah betina masuk. Nih gajahnya masuk. Jiref, apa itu? Jerapah. Nah, jerapah jantan dan jerapah betina masuk. Sapi jantan dan betina masuk. Nih, rusa jantan dan rusa betina masuk. Terus macan tutul betina dan jantan masuk. Harimau jantan betina masuk. Nih, semuanya masuk binatangnya. Singa jantan dan singa betina juga masuk. Semuanya masuk. Bebeknya juga masuk. Bebek jantan dan betina. Nah, burung juga jantan dan betina masuk. Nah, semuanya sudah masuk. Kemudian Tuhan menutup pintu bahtera rapat-rapat. Nah, setelah pintunya ditutup, hujan lebat turun. Hujan lebat sekali turun, teman-teman. Sehingga kalau hujan lebat turun, apa yang terjadi? Siapa yang tahu? Iya, banjir, teman. Pintar. Banjir karena hujan sangat lebat. Tidak berhenti-henti. Sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari. Tidak berhenti-berhenti. Akhirnya banjir. Tetangga-tetangga Pak Nuh mengetuk-ngetuk pintu. Tapi tidak bisa dibuka karena Tuhan sudah menutupnya. Lalu tetangga Pak Nuh yang tadinya ngolok-olok, dia minta tolong Pak Nuh, tapi Pak Nuh tak bisa menolong karena pintu bahteranya sudah ditutup sama Tuhan. Lalu mereka lari cari pohon, naik di atas pohon. Pohonnya tenggelam. Lalu dia lari ke gunung. Gunungnya pun tenggelam karena hujannya sangat lama. Berapa lama ya? Ada yang tahu? Hujannya 40 hari, 40 malam. Lalu setelah 40 hari, 40 malam, hujannya berhenti. Setelah berhenti, mereka tidak bisa keluar. Belum bisa keluar, teman. Karena semua daratan tertutup oleh air. Gunung-gunung tertutup air. Lalu bagaimana ya nasib orang-orang yang tidak di dalam bahtera? Yang di dalam bahtera sih otomatis selamat karena Tuhan pelihara. Tapi mereka yang tidak masuk dalam bahtera? Iya, mereka semua tidak selamat karena semua daratan tertutup oleh air. Kemudian setelah beberapa hari kapalnya terdampar di gunung. Namanya Gunung Ararat. Lalu Pak Nuh melepaskan burung merpati. Nih, burung merpatinya dilepaskan. Nih, burung merpatinya kembali, teman. Kembali. Oh, berarti tandanya burung merpati ini balik, berarti tidak ada tempat untuk hinggap. Berarti semuanya masih tertutup oleh air. Lalu beberapa waktu kemudian Pak Nuh melepaskan lagi burung merpati. Burung merpati pergi. Lalu burung merpati membawa daun. Nah, dia memberi daun kepada Pak Nuh. Nah, jadi Pak Nuh tahu dengan burung membawa daun berarti daratan sudah kering dan sudah ada tumbuh-tumbuhan. Lalu semua yang ada di bahtera keluar. Bebek-bebeknya keluar, semuanya binatang-binatang keluar. Pak Nuh juga keluar. Semuanya keluar, teman. Nah, ketika keluarga Pak Nuh keluar, apa yang mereka rasakan ya? Setelah beberapa hari di dalam bahtera lalu keluar.
Iya, tentunya mereka bersukacita. Karena mereka bersukacita, mereka juga berterima kasih kepada Tuhan. Sebagai bukti ketaatan keluarga Pak Nuh kemudian membuat mezbah untuk mempersembahkan kepada Tuhan. Nah, ini dia mezbahnya. Pak Nuh membuat mezbah lalu mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Nah, ketika Pak Nuh sedang mempersembahkan korban bakaran, tiba-tiba ada sesuatu yang indah, teman-teman. Apa ya? Tarat! Nih, ketika mereka sedang mempersembahkan korban persembahan, tiba-tiba di langit muncul pelangi. Nah, pelangi ini sebagai tanda yang diberikan Tuhan kepada manusia bahwa Tuhan tidak akan pernah menghukum manusia lagi dengan air bah. Coba lihat indahnya pelangi ini. Ada warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Nah, siapa yang sudah pernah lihat pelangi? Iya, pintar. Semua pasti sudah pernah lihat pelangi. Nah, teman-teman, siapa yang mau diselamatkan? Iya, teman-teman mau? Mau, ibu juga mau. Kalau teman-teman mau diselamatkan, teman-teman tinggal percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Setelah itu, seperti Pak Nuh, taat kepada Tuhan. Contoh taat apa ya? 1, rajin ke gereja, rajin berdoa, rajin mencari kebenaran, yaitu mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Terus rajin beribadah, taat kepada orang tua, mendengarkan papa dan mama. Tidak suka olok-olok teman, tidak suka kelahi teman, tetapi sayang kepada teman. Bapak Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang menantunya, masuk dalam bahtera. Lalu hujan turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Bapak Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang menantunya, masuk dalam bahtera. Lalu hujan turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah mendengarkan cerita. Terima kasih Tuhan, kami percaya kepada Tuhan dan Tuhan menyelamatkan saya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Bye-bye.